Go! Torsi instan kan? Gua kalah. Tinggalan hybrid. Inilah nih. Ini aja udah 100. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Di video review dari Nissan Kicks, kami mengatakan bahwa ini adalah solusi yang paling tepat untuk mengatasi atau menjadi solusi ketika BBM harganya sedang naik-naiknya. Karena dia sudah pasti jauh lebih efisien dibandingkan dengan mobil bensin biasa. Dan dia memiliki rasa seperti layaknya mobil EV, tapi tanpa harus memiliki kekhawatiran seperti yang dimiliki para owner mobil EV, seperti cari charger susah, atau range-nya yang terbatas. Karena mobil ini masih bisa diisi bensin tanpa harus merasakan rasanya seperti like mobil hybrid biasa, dan memiliki range yang sangat jauh sekali. Yang bahkan ya 2 kali lipat dari sekelas Hyundai Ioniq 5 sekalipun. Jadi ini adalah solusi paling tepat ketika harga BBM yang sedang tinggi-tingginya seperti ini. Yakin, Ja? Iya, Nissan Kicks hemat, tapi di dalam kota aja. Emang irit banget itu? Kalau di luar kota, Nissan Kicks ini kayak layaknya mobil EV, berantakan efisiensinya. Aduh, ini dong, Ja. Ini solusi yang tepat. Jadi lu nggak perlu mobil banyak-banyak, hanya butuh 1 mobil saja, Ja. Memang kalau di dalam kota efisiensinya memang tidak seirit Nissan Kicks, tapi kalau di luar kota ini luar biasa efisiensinya. Berapa efisiensinya? Nah, nanti kita lihat aja, kita adu aja, Ja. Oke, kalau lu efisiensi di luar kota lu bagus, tapi fitur fitur jauh lebih banyak ini. Lu ya, dari spion aja udah kelihatan tuh, gua ada kameranya lebih banyak dari lu. Nih, radar. Lah ini masih timbul, berarti nggak ada radar sama sekali. Zaman sekarang tuh udah harus ada fitur safety yang lengkap. Lu apa sih? Ya oke, lebih irit doang, tapi kan gue best of both world. Lu mau ngerasain mobil irit seperti ini, hybrid, itu harus punya teknologi safety yang sama dong. Jadi se-inline gitu loh visinya, safety-nya bagus, iritnya juga bagus. Ini irit doang. Iya, tadi lu ngomongin fitur lebih lengkap, terus kondensasi mobil listrik. Tapi desainnya gini-gini aja. Udah tahu mobil hybrid ya harus distinguish dong desainnya nih, kayak CHR nih. Garisnya tegas-tegas. Kinlook. Ini kayak mobil biasa. Aduh. Ini bagus kok tapi desainnya. Iya, nggak jelek, cuman biasa gitu kalau di jalan. Ini dong distinguish, kayak tampil beda. Udahlah, daripada lama-lama, langsung aja kita CVT War deh. Ayo, Ja. Takut ya? Enggak dong. Ya udah. So this is it, CVT War, Nissan Kicks e-Power dan Toyota CHR Hybrid. Oke, Jis. Kita langsung adu aja ya. Mana yang lebih pas untuk jadi solusi saat ini? Siap, lebih lagi tinggi-tingginya ya bensinnya. Iya nih, balik dari lebaran naik sama. Kemarin ada yang brand S sempat turun bentar, naik lagi. Lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi bahkan. Aduh. Gimana kemarin pulang kampung? Aduh, jadi ya untung sih pakainya ini. Aman. Irit. Irit ya. Macet-macetan malah seneng. Oh gitu, karena lebih irit. Lebih irit malah. Tapi daripada kenceng malah diirit pas macet. Ya, tapi gua nggak takut nih kalah. Lu malah kalah. Tapi nanti kita lihat average-nya aja. Pasti menang gue. Udah pasti. Udah pasti menang gue. Kita adu langsung. Oke. Ya. Seperti biasa, Jess. Kalau kita berdua, siapa lagi selain di McD? Kalau jurinya siapa lagi kalau bukan ya udahlah. Ya, tapi kita harus panggil dia dulu sebelum dia bisa muncul. Soalnya kan dia emang tukang muncul gitu. Sakti banget dia, emang ngeri banget emang. Ya udahlah, yuk. Bang Gopas. Kan
bener kan? Baru libur, baru maaf-maafan ya kemarin. Iya. Sekarang udah berantem lagi. Terakhir gitu. gue lihat dari instastory dia lagi di Bandung. Wih. Iya, Langsung kayak kesini? langsung kesini. Nanya. Mobil ditinggal di sana. Oh gitu ya? Sama siapa? Nah, itu dia. betul. Makanya berarti Bukan dia, di sini ya. dia lihat jalanan macet, dia pakai ilmu langsung datang ke sini. Iya. Wih, Karena teleport. dia teleport. Jadi kita gitu. mau maafan dulu deh kalau Oke gitu. ya. Ya, mohon maaf lahir batin. Lalu sekarang itu nanti aja kita Nanti aja, maafin. nanti aja. udah. Gua menang dulu baru kita maaf. maafin. Gua baru maafin lo. Kalau menang. Kalau menang, kalau enggak gua nggak mau maafin. Oke. Oke, seperti biasa, Pak. Gua Oke. bilang bahwa ini adalah solusi untuk ketika sekarang bahan bakar lagi mahal-mahalnya. Bener sih, lagi mahal, gila. Lagi mahal-mahalnya. Nah, Jason nggak terima, bilang katanya dia lebih irit dan lebih versatile, Bang. lebih versatile, katanya lebih jauh. Padahal jelas-jelas feel EV-nya tuh kerasa banget di sini dan teknologi jauh lebih canggih ini. Ini deh udah kelihatan nih udah nggak timbul tandanya dia radar. Itu masih timbul warna biru doang. Ada illuminasinya dan ini nggak bisa bohong. Ya. Iya. Ini. Menang di brand. Value-nya memang tinggi Luar sih. biasa. Lo mau jualan brand di jalan, mau ngerasain brandnya mau apa, lo tempel di badan lo gitu. Enggak. Nggak salah nih TNGA loh. Sekarang udah enak bawanya. Ini adaptive cruise control, lane keeping blind spot monitoring, cross traffic alert semuanya ada. Sip. Udah. Ini berdua bener-bener misalnya ini mungkin unggul di fitur, ini unggul di brand value. Nah, ini lebih fresh sih gitu. Tapi ini lebih unik gitu. Desain doang. Desain doang. Oke. Gue buktiin gue lebih hemat. Kebetulan nih, kan kita CVT War ada nilai desain kan? Oke. Tapi nggak desain doang. Seperti biasa, CVT War kita bahas 5 penilaian. Pertama tadi disebut ya sama Eja ya, desain. Oke. Terus kepraktisan dan kelegaan kabin. Oke. Kenyamanan. Kenyamanan, terus fitur. Fitur. Takut kan? Jangan sombong dulu. Yang terakhir, performa. Performa EV, woi. Ini full EV, tak salah instan tor. Lu tuh masih Cuman it's not all about drag race, bro. Tapi tadi Jason bilang, dia Apa? kalau luar kota lebih pede, Ja. Oke. Kita lihat nanti kan average-nya berapa. sih. Kita lihat average-nya nanti. Boleh. Oke. Tapi pertama kita mulai dari desain. Desain. Seperti biasa, desain dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu desain depan, desain samping, desain belakang, dan desain interior. Siapakah yang lebih menarik? Kita mulai dari desain depan. Desain depan dari Nissan Kicks ini memang sebenarnya bagus sih. Dia dengan V-Motion grill yang baru, besar gitu ya. Dia grillnya cakep juga, desainnya sebenarnya bagus, lampunya juga tajam gitu dengan lampu all LED. Dia sudah LED reflektor, sennya juga sudah LED, fog lampnya juga sudah LED. Jadi kalau secara desain sebenarnya bagus desain depan sini. Cuma memang kalau dia disebut sebagai mobil yang hybrid, mobil yang berbeda dengan mobil konvensional biasa, seharusnya bisa memiliki desain yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan mobil konvensional biasa. Menurut kami, basi desainnya terlalu biasa sih, apalagi dibandingkan dengan CHR. Iya aja, desain Nissan Kicks tuh nggak jelek, bagus V-Motion-nya. Tapi lebih bagus ini, lihat dong, waduh mobil udah spesial, hybrid gitu ya. Desainnya tuh harus distinguish, berbeda, unik nih, lihat nih, garis-garisnya tegas. Headlamps-nya udah full LED, full projector LED, dan lampu sennya sudah sequential LED. Aduh, masa Nissan Kicks masih gitu-gitu aja lampu sennya. Terus di lambang Toyotanya udah dikasih iluminasi ala-ala. Ini membedakan dia dengan Toyota biasa. Jadi memang Toyota CHR ini unik banget di jalan. Udahlah, kalau soal desain depan, udah aja, akuin aja kekalahan. Ya, desain depan Kicks sejatinya bukan jelek. Namun terlihat cukup biasa saja, apalagi jika dibandingkan dengan CHR. Maka dari itu, CHR menang dengan skor 8,5 melawan 8. Lagi-lagi desain samping, gue juga cukup pede menang. Lihat dong desainnya, memang secara dimensi, mereka berdua ini, Nissan Kicks dan Toyota CHR, ini mirip-mirip, di 4.300-an mm ya panjangnya. Tapi secara desain, ini lebih striking, lihat dong garis-garis tegasnya. Terus kemudian juga dia memiliki desain ala-ala coupe. Oh ya, apalagi? Handle pintu di bagian belakangnya ini seperti disamarkan gitu. Jadi benar-benar terasa coupe-nya banget di sini. Daripada Nissan Kicks, bilangnya compact SUV. Tapi SUV enggak, malah lebih mirip hatchback. Kalau desain mah, lagi-lagi gue yakin CHR ini pasti menang. Desain samping, ya juga lagi-lagi sebenarnya menurut kami ini bagus kok. Desain velgnya juga sudah 17 inci, dia juga dual tone juga bagus, spionnya bagus ya.
tajam gitu. Udah dual tone juga warna roofnya. Dia kalau warna yang selain warna hitam, dia dapat dual tone ya. Jadi atasnya warna hitam, bawahnya warna aslinya. Di sini kalau di sini warna putih. Di sini juga sudah diberikan roof rail, bagus shark fin antena. Sebenarnya bagus. Tapi memang lagi-lagi sama seperti yang Jason bilang, desainnya terlihat bland dan tidak terlalu terasa seperti SUV, lebih ke arah hatchback yang dikasih cladding-cladding saja. Lagi-lagi desain samping CHR yang ala-ala coupe membuat Kicks jadi terlihat sangat biasa saja. Sehingga kali ini pemenangnya adalah CHR dengan poin 9 melawan 8. Sama seperti desain depan, samping, ya desain belakang nggak jelek, bagus. Ini sudah seperti desain-desain Nissan pada umumnya ya. Mirip banget dengan Nissan X-Trail yang sudah facelift. Jadi ini kayak baby X-Trail gitu. Tapi kebabyan, maksudnya terlalu kecil. Menurut kami dia kurang dapat vibes SUV-nya gitu. Kenapa nggak lampunya diambil dari sisi sini? Jadi membuat dia terasa lebih SUV. Dan memang lagi-lagi bukannya dia jelek, tapi dia memang terlihat ya sedang-sedang saja untuk ukuran mobil yang memiliki teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mobil konvensional biasa. Seharusnya bisa lebih striking lagi desainnya. Udahlah ya, Ja. Ini jelas lebih bagus, striking banget, gila di distinguish banget di jalan, unik. Lihat nih, udah ala-ala coupe landainya di belakang sini dikasih spoiler, lampu belakangnya sudah full LED, desainnya juga keren, membentuk C gitu ya, karena ini adalah CHR, jadi keren banget. Sama seperti di depan, kitaran lambang Toyotanya dikasih iluminasi biru gini yang ala-ala ya. Jadi menambah kesan berbeda lagi dibanding yang lain, mobil-mobil lain. Sedangkan kalau Nissan Kicks, iya udah e-power, udah sensasi mobil listrik, tapi desainnya gitu-gitu aja di belakangnya. Kalau di belakang sini sih, jelas. Ini pemenangnya. Untuk desain belakang, CHR kembali menjadi pemenang dengan poin 8,5 melawan 8. Lanjut interior, yang masuk Indonesia, Kicks hanya diberikan warna interior hitam saja, sehingga terasa membosankan. Sedangkan CHR dengan lekukan-lekukannya jelas terlihat lebih menarik. Sehingga CHR lagi-lagi menang dengan skor 8,5 melawan 7,5. Oke, untuk desain dimenangkan oleh Toyota CHR. Dia desainnya memang ini Jess ya, beda ya. Distinguish banget kayak lu bilang tadi. Bener biasa ya. Kalau Nissan Kicks sendiri ya desainnya emang Bagus, bagus tahu. Iya. Kok kayak mobil biasa ya? Iya sih, nggak Padahal tajam. teknologi udah advance banget loh. Iya. Lo harus ngakuin. Ngomongnya lebih advance, iya. Punya feeling ini ya. Lah mau jualan desain apa jualan fitur sih? Kan ini jualan ini fitur. First impression yang dilihat di mana? Alah. Kalau first impression yang dilihat apa? Ya, fitur. Luar. Gue fitur sih. Bisa. Enggak, gue fitur. Berarti dia kalau beli mobil lihat dulu. Iya, Gue juga sih. Gue anak brosur. Tapi kan first impression tuh macam lu lihat wanita gitu kan. Oh, gue liat kepribadiannya. Gue beauty di inside tuh. Lihat dulu bikin dulu. Enggak, maksudnya dia backgroundnya gitu loh. Oke, udah kalau untuk desain sekarang dimenangkan oleh Toyota CHR. Jadi untuk skor sementara Toyota CHR 1, Nissan Kicks 0. Gimana nih? Bisa ini nggak? Ya oke, harus gue akui sih. Ini harusnya ya bukan jelek, bagus desainnya. Cuma memang terlihat biasa aja. Harusnya kurang beda ya. Harusnya bikin lebih tajam atau gimana, itu harusnya bisa lebih seperti itu. Oke, mungkin dari kalian banyak yang nanya ya. Harusnya kan Kicks banyak yang ngadu-ngadu kalau di channel-channel lain sama Corolla Cross. Oh iya. Tapi secara dimensi wise ya, Iya. kedua mobil ini malah lebih mirip sebenarnya. Dua-duanya mirip. Sama-sama di 4.300 mm-an. Sedangkan kalau si Corolla Cross Lebih panjang, 4,4 dan juga dua-duanya sama-sama nggak ada sunroof. Jadi kayak ini kalau lihat dimensinya nih kalian dari drone view ya, mirip banget kan? bener. Iya. Kontender yang pas nih dua nih. Iya. Kontender yang sangat pas sekali. Jadi makanya itu paling pas sama ini ya. iya, walaupun memang secara harga ya Kicks CHR jauh sih di atasnya. Memang agak terlalu kemahalan. Sip. Oke. Nah sekarang kita langsung lanjut ke poin selanjutnya, Ya itu. yaitu kepraktisan dan kelegaan kabin. Oke, gue pede. Untuk kepraktisan, seperti biasa, kami akan mengetes seberapa lega bagasi dari kedua mobil ini. Dan juga, kelapangan dari kabinnya jika diisi kami bertiga. Siapakah yang akan menang? Kita mulai dari Nissan Kicks. Nissan Kicks ketika dua baris tegak, ia memiliki kapasitas 423 liter. Kapasitas ini cukup untuk menampung 2 koper ini, atau bahkan 3 koper ini. Masih kurang? Dapat dilipat baris duanya. Namun sayangnya tidak rata lantai, sehingga mengurangi tingkat kepraktisannya. Di satu sisi,
CHR hanya memiliki kapasitas bagasi di 377 liter. Ya, cukup kecil ya. Dan apabila dimasukkan sebuah koper kecil ini dan sebuah koper besar ini, bagasinya bahkan tidak bisa ditutup. Namun uniknya, karena ada coakan pada bagian bagasi ini, membuatnya bisa memuat sebuah stick golf yang dimana di Nissan Kicks tidak bisa. Nice. Lipat baris 2, ia rata lantai hingga ke depan. Sehingga membuat memasukkan barang-barang ke dalam mobil jadi lebih mudah. Namun memang CHR harus mengakui kekalahan dengan Nissan Kicks, meski Nissan Kicks tidak memiliki bagasi rata lantai. Lanjut ke kekelegaan kabin. Toyota CHR, bila dimasuki 3 penumpang, dia memiliki shoulder room yang lumayan. Link test pun dia juga aman, karena telah dilengkapi dengan 3 headrest. Masalah terbesar ada pada headroomnya, karena ia memiliki desain ala-ala coupe. Meskipun begitu, legroom sedikit lebih baik karena secara dimensi CHR sedikit lebih panjang. Untuk Nissan Kicks, shoulder room sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan CHR. Lintas pun dia juga aman karena sudah ada 3 headrest, dan headroom jelas bukan problem di sini. Meski begitu, untuk legroom justru CHR sedikit lebih lega. Tapi untuk kelegaan kabin, kami berikan kepada Nissan Kicks dengan skor tipis 7,5 melawan 7 untuk CHR. Ya, untuk poin kedua dimenangkan oleh Nissan Kicks. Ya, walaupun bagasinya CHR itu ada coakan yang cukup pintar ya, Jay ya. Iya. Tapi bagasi ini lebih dalam. Jadi Lebih bisa dalam. muat lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Terus sama tadi shoulder roomnya ya. Shoulder room dan kepala juga nggak Iya. kerasa claustrophobic ya. Bener banget. Kalau di sini mungkin karena dia ngejar desain agak-agak Coupe. Orang bentuknya mirip kok, lihat lah dari samping. Tapi dia lebih. Tapi lakukan ini lebih bagus sih. Iya, iya, oke, beda. oke. Tapi ya trade off-nya itulah tadi. Jadi headroom-nya jadi claustrophobic sih gitu. Ya, Gimana aja? Nah, tadi kan ada yang bilang tuh, katanya cocok jadi Cukup ya. satu-satunya mobil. Lah, lu bawa orang aja empet-empetan bawa bagasi. Bagasi kan lebih Kecil banget, itu bawa koper satu aja tadi setengah mati gitu. Iya. Gimana sih? Ya, sebagai seorang golfer, lu kan main golf. Nah. Mestinya bawanya ini, kok bawanya itu. Iya sih. Nah, itu Ini bagasinya lebih gede tapi malah stick golf nggak muat ya? iya, makanya golf bag gak muat. Iya, ini mana gara-gara colokan. Iya. Tapi cerdas sih coakan itu tadi. Kanan kiri kan dua sisi ada colokan. Golf bag jadi melintang tuh cukup. Oke, berarti ini cocok untuk orang yang golfer. Tapi bukan satu-satunya mobil di rumah. Kan ini tema hari ini solusi dari ketika BBM naik, satu-satunya mobil jadi solusi. Lah mobil ini harus rounder. ini mah buat golfer doang, golfer yang pengen irit gitu. Golfer yang duitnya pengen habisnya di lapangan golf bukan di bensin. Nah, Oke. Poinnya sama nih, Ja. nah, udah mulai comeback. Udah mulai. Ya udah, Gimana, kan masih Jen? ada penilaian yang lain ya. Dan yang paling penting kan dari ini kan efisiensi. Dari kita bahas efisiensi terus. Iya, tapi bentar. Tapi bentar. Nggak apa-apa. Kita lihat dulu sekarang habis ini poinnya apa, Pas? Kenyamanan. Nah, Biasanya pede sih. pede, Nissan itu terkenal dengan nyaman. Biasanya kursinya selalu dibuatin sama NASA. Weh, itu ya mobil. Nasan. Iya. Oh, NASA. Iya. Nissin. Iya, itu Mi dong. Ya udah. Mi. Enggak, tapi enggak, kenyamanannya jangan salah. Toyota ini udah TNG dan pas banget. Rasain deh, ini nyaman banget sekarang. Ya gila. udahlah, tanpa lama-lama. Langsung aja deh. Langsung aja kita coba deh. 3, kenyamanan. Untuk kenyamanan, kami akan merasakan karakter suspensi dari kedua mobil ini dan juga kekedapan kabinnya. So, mana yang lebih baik? Nah, gimana Yes. Bang duduk di depan dari Toyota CHR Hybrid ini? Nyaman kan? Nyaman, surprisingly nyaman loh, Jess. Padahal dari luar tadi settingannya kan gue lihat sporty banget ya gitu loh. Ya kayak compact banget gitu. Compact, tapi ternyata waktu duduk di sini tadi bantingannya nih depan ada speed bump, kita coba. Surprisingly dia ngeredam dengan baik loh, dan road noise-nya ini ya masih ideal, walaupun agak terdengar ya, tapi masih oke lah. Ya iyalah Bang, ini kan salah satu mobil dengan platform TNGA pertama nih, Toyota Ya. pertama. Dan lo nih. belok gini tuh gue nggak Nggak terlalu limbung ya, nggak terlalu body rollnya ribut. nggak terlalu terasa. Itu ketolong juga sama joknya ini, paddingnya nih kerasa banget. Side supportnya bagus ya. Side supportnya bagus dan paddingnya ini nyaman. Nyaman ya duduk depan. Ah. Nah, tadi bicara soal road noise gitu ya, suara kekedapan kabin gitu. Kalau kita ukur, Oh ya, ini kebetulan ada alat decibel meter. Ini ada di 78. 78 ya? 78. Ini, oke, ini lumayan ya. Lumayan. Ini kecepatan menengah di 60 km per jam. Iya. Jadi kita ukur di 78. Ini ya naik turun karena ya kondisi jalannya berubah-berubah ya Jess ya gitu loh. Jadi lumayan ya, lumayan hening ya. Masih lumayan. Nah. Iya.
masih oke lah. Oke, sekarang Nissan Kicks. Bagian di depan ada Speed bumps. Kita rasain dulu ya. Rasain bebas. Oke, ada speed bumps lagi. Gimana Mas? Agak harsh ya. Oh, dua-duanya. Dia stiff tapi yang harsh gitu. Maksudnya kita kan banyak nge-review mobil yang stiff tapi ya jadi dewasa lah gitu. Di sini tuh Cuma sebatas keras aja. keras aja gitu loh. Bukan yang bandingan dewasa ya. Betul. Padahal Nissan itu terkenal dengan Kenyamanan biasanya gitu. Biasanya gitu kan memang kayak bisa Nissan X-Trail gitu. betul ternyaman di kelasnya. Nissan Teana juga ternyaman di kelasnya. Di sini kok agak harsh. Agak harsh ya. Iya. Kedalaman kabinnya gimana Mas menurut lo? Kekedapan kabinnya gue dapet di 80 aja. Surprisingly, padahal ini kan e-power gitu loh. Katanya full EV gitu. Mungkin karena ini, kalau misalnya generatornya suka tiba-tiba nyala ya kalau misalnya baterainya udah dikit gitu ya. Iya. Suaranya intensif banget. Intensif banget, soalnya mengingat mesin generator masih 3 silinder aja ya. Iya. Jadi suaranya memang bukan yang paling lembut dan ya biasanya silinder ganjil memang terkenal agak kasar sih suaranya. Ditambah lagi dia pakai ban eco-ecoan. Oh, ban eco-ecoan. Betul. Jadi memang suspensi juga kurang nyaman, terus juga bannya eco-ecoan. Eco-ecoan. Jadi ya biasanya ban eco-ecoan kan untuk tread diagonalnya itu sedikit. Efisiensi mungkin oke, tapi kalau untuk masalah kenyamanan, Kedalam kabin kurang. Nah, ya mungkin kalau untuk perjalanan jauh lebih nyaman di Toyota CHR karena saya suspensinya lebih pas gitu. Dan ini aja gue kayaknya udah merasa pegel aja. Kenapa ya? Bukan pegel pas. Pegel. Baru review bentar sama mobil ini. Iya, set suspensinya sih gitu loh. Kayaknya gue need something deh. Apa ya? Ini kalau lu butuh pegel-pegel, nah lu pakai ini. Feel kita. Wah, thank you. Nah, apa nih, Ja? Kita itu terkenal banget, kita semua orang tahu lah ya. Kita tuh memang ahlinya untuk mengurangi pegel linu. Yes. Nah, untuk aktivitas lo yang banyak banget Yang padat, habis dari Bandung, terus gue undang untuk jadi juri, pasti lo emang banyak banget kan aktivitas lo. Iya sih. Nah, kalau untuk mengurangi pegel linu dan segala macamnya, saran gue lo minum Gergita. Iya sih. Ini udah pasti akan mengurangi rasa pegel-pegel dan lo jadi nggak gampang pegel-pegel juga untuk kedepannya. Oh, menarik sih. Aktivitas lo sibuk apapun. Sabar apapun juga. Gue kayak gue nih, reviewer iya, ngedit juga iya, dan banyak usaha-usaha gue yang lain. Tapi gara-gara gue sering minum pil kita, jadi prima terus ya. rasanya tuh gak gampang pegel. Yes. Jadi tubuh jadi lebih prima juga aja ya. Jadi kalau lagi review mobil yang set suspensinya keras, lo lebih baik saran gue lo minum pil kita dulu, Mas. Yes. Dan ini tulisannya membantu meredakan pegel linu. Yes. Pas banget nih untuk jalan jauh. Yes. Dengan begini, untuk kekedapan kabin, Toyota CHR lah pemenangnya dengan poin 15 melawan 14,5. Untuk kenyamanan surprisingly dimenangkan oleh Toyota CHR. Nah ini karena ini yes ya, set suspensi itu lebih pas, terus juga fine banget. Sama surprisingly noise-nya Bening banget kan? rendah ya? Iya dong. Yang katanya full EV kok. Iya, dia full EV tapi Masuk ya, tadi bunyinya kita tes, terus juga suspensinya begitu keras. begitu gensetnya nyala, gitu. Iya, udah kayak genset Genset beneran, diesel. Genset beneran. Lagi pada ngomongin apa sih? Nggak denger tadi. Dia berisik soalnya. Tapi desain sama NASA, tapi sih kok di dalam Mesin. jadi Oh, lebih ya, nyaman. ya, enggak, ya memang ini bukan di desain sama NASA, cuma Nissan X-Trail sih kayaknya yang desain sama NASA. Iya, suspensinya Nissan kaget juga sih. Biasanya Nissan tuh punya set suspensi yang terkenal lebih Ngejar nyaman fully fokus biasanya. nyaman. Kayak misalnya Alphard sama Elgrand tuh nyamanan Elgrand. Betul Terus banget. kayak Camry sama Teana nyamanan Teana. X-Trail CR-V atau Nyamanan sama Toyota X-Trail. RAV4 gitu misalnya di luar negeri selalu dibilang nyamanan X-Trail gitu. Livina juga walaupun ngambil basis expander dia termasuk yang nyaman juga gitu. settingannya dibedain. Jadi ya ini nggak tahu kenapa malah lebih mirip Nissan Magnite dibanding kakak-kakaknya. Padahal nggak sebasis ya. Padahal nggak sebasis. Padahal Nissan Magnite buatan brand yang sudah tidak ada under Nissan itu ya. Iya. Ya udahlah, gua akuin nggak biru-biru apa-apa. itu ya. Ya gua akui deh. Sekarang jadi skornya lebih unggul CHR untuk sementara di 21 ya. Nah, Masih ada lagi ya bes ini. masih ada dua lagi sih. Selanjutnya nih mungkin Eja akan lebih pede. Nah, iyalah. Fitur. Yes. Itu. Gua kan kalahin Jason di sini. Jangan kesana dong, masih syuting nih. Ini fiturnya keren, ada iluminasinya. Woi. Iluminasi orang stiker. Stiker ya? Stiker iluminasi. Illuminati kali. Illuminati. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh. Oke. Poin selanjutnya, fitur. Fitur. Fitur seperti biasa dibagi menjadi 4. Fitur keselamatan, keamanan, entertainment, dan terakhir fitur penunjang.
Siapakah yang akan menang? Untuk fitur safety, gue saking pedenya, gue sambil jalan aja ya. Gue yakin pasti nanti kalau Jason ngebales gue fitur-fitur keselamatannya, pasti dia sambil diam. Karena kan fitur keselamatannya pasif semua. Kalau gue sudah ada yang aktifnya, seperti Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitoring, Red Cross Traffic Alert, Forward Collision Mitigation, dia akan membantu kita untuk menghentikan mobil ini juga ada. Adaptive Cruise Control juga sudah low speed follow, jadi ketika sampai mobilnya berhenti dan depannya jalan lagi sampai kecepatan rendah, start dari kecepatan yang sangat rendah pun juga bisa adaptive cruise controlnya. Dan kita bisa set distance-nya dengan jarak ada 3 jarak, jadi bisa sangat dekat dengan mobil di depannya. Jadi untuk fitur safety ini canggih banget. Dan fitur safety lainnya traction control, ABS, EBD, hill start assist, terus juga 6 airbags, semuanya juga sudah ada. Fitur keselamatan. Tadi Eja ngomong apa aja? Aduh, saking banyaknya gue sampai lupa. Ya, kalau di CHR ini cukup standar ya untuk fitur keselamatannya. Dia ada 6 airbags kok, ada hill start assist, traction control juga ada, ABS, EBD, BA juga udah standar. Ya kalau untuk fitur keselamatan ya udahlah, kita langsung lanjut aja ke fitur berikutnya ya. Untuk fitur safety, seharusnya Nissan Kicks menang telak di sini. Namun, untuk versi 2022 setelah kami syuting, tahu-tahu Toyota memberikan update fitur safety untuk CHR sehingga kini sudah dilengkapi dengan TSS. Sehingga, untuk safety sama-sama kami berikan nilai yang sama yaitu 9. Untuk fitur keamanan, ya di kedua mobil ini hampir-hampir mirip ya. Untuk mengaksesnya, ya pastinya kedua mobilnya sudah disematkan keyless entry. Jadi untuk mengakses mobil ini hanya tinggal kantongin kuncinya saja di sini. Dan untuk membukanya, melambaikan tangan di bagian handle-nya, dia sudah auto retract. Dan untuk menguncinya, dia tinggal menekan guratan 2 garis yang ada di sini, dan pastinya dia juga sudah auto folding. Ya, tapi setidaknya di sini desainnya itu lebih seamless guratan gini. Kalau di Nissan Kicks masih ada tombol-tombol gitu. Dia menggunakan kunci seperti ini, kunci Nissan yang sudah sangat lama ya. Untuk model tes kami dia masih menggunakan logo Nissan yang lama, belum logo Nissan yang terbaru. Jadi masih ada tebel gitu. Fungsinya dia hanya, ya kalian lihat sendiri ya, sudah lock dan unlock saja. Dia proximity key, jadi dia keyless entry. Tombolnya ada sedikit di sini, tidak seperti guratan di CHR. Dia kita tekan gini, dia sudah auto folding. Jadi secara fungsi wise sih memang kedua mobil ini memiliki fitur keamanan yang sama persis. Untuk fitur keamanan, keduanya sama-sama masih standar. Sehingga kami berikan nilai 7 untuk keduanya. Fitur entertainment, ya dia cukup standar ya. Ya untuk head unitnya sendiri ukurannya juga nggak terlalu besar, fiturnya standar, ya ada USB, ada Bluetooth, aux-in. Dan ini common parts dengan, bahkan dia belum bisa NFC gitu. Dia common parts dengan mobil-mobil lineup lainnya seperti Agya, Rush, bahkan sama Avanza sama Veloz kalah fitur entertainmentnya. Fitur entertainment, aduh, yang di sana tuh common part sama Agya. Kalau di sini, oke, common part sama Nissan lain, tapi Nissan yang memang sudah bagus. Ini sudah head unit integrasi, bagus, layarnya cukup besar, sudah support kamera 360, Apple CarPlay, dan dia juga sudah support Bluetooth dan segala macam, sudah lengkap. Dan karena dia terintegrasi, jadi dia tuh tidak ada lag-nya sama sekali. Terasa tuh dia head unit yang proper gitu. Dan bisa ada widgetnya juga, kita bisa taruh jam di depan sini. Semuanya bisa di sini, info pengaturan juga bisa di sini, informasi sistem. Karena memang ini head unit integrated dan suaranya juga sudah ada mid bass-nya juga di sini. Jadi suaranya bagus dibandingkan Toyota CHR sekalipun. Sabar ya, Jess. Ya, untuk entertainment, Kicks jelas pemenangnya. Karena sudah terintegrasi dan memiliki speaker yang lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan pengalaman berkendara. Untuk fitur penunjang, mobil ini pertama-tama sudah dilengkapi dengan ya layar pada speedometernya, sudah half dari speedometernya sudah layar. Dia bisa menampilkan energy flow, mau lihat dari mesin bensinnya mengalirkan ke tenaga ke baterai, terus mengalirkan ke tenaganya. Jadi bisa kelihatan semua, kita bisa memantau efisiensinya. Driving assistance-nya semua bisa terlihat di sini, semua sangat lengkap, dan media juga bisa terpantau dari sini. Kalau di Toyota CHR kan kecil aja di tengah, MID kecil gitu. Dia sudah punya drive mode juga. Drive mode-nya tuh dia juga sudah ada 3 mode, normal, S dan Eco. Dia sudah ada EV mode, dia sudah punya electronic parking brake, auto hold,
traction control, headlamp leveling. Dia juga sudah di sun visor, sudah ada lampu, kaca dan lampu. Kalau di CHR kan nggak ada kacanya, tapi nggak ada lampunya. Di sini juga ada, lengkap. Lampunya juga sama-sama bohlam, nggak apa-apa, tapi dia sudah lebih lengkap. Jadi kalau fitur penunjang sih gue yakin ini jauh lebih baik. Untuk fitur penunjang, lagi-lagi gue nggak bisa ngomong banyak. Ya, di sini instrumen clusternya dia masih didominasi sama analog, jarum-jarum gitu. Lalu kemudian juga di sini lampunya, untuk lampu kabinnya dia masih pakai bohlam biasa. Dan sedihnya lagi di sun visornya belum ada lampu. Jadi untuk para wanita bersabar ya. Ya paling di sini yang bisa gue banggakan adalah di AC-nya. Di sini ada Eco Mode, heat or cool gini ya. Jadi ketika kita menyalakan AC, kompresornya itu tidak bekerja dengan keras gitu ya. Jadi dia bisa lebih ringan yang berimpact pada efisiensi bahan bakar. Dan juga mobil ini juga sudah dilengkapi dengan all auto power window. Jadi untuk keempat kacanya bisa dinaikkan secara auto. Ya udahlah. Jelas Kicks lagi-lagi pemenangnya. Speedometer yang sudah layar dan kamera 360 jelas tidak ada di CHR. Sehingga kali ini Kicks menang melawan 8,5 melawan 7. Ya untuk fitur ya harus diakuin ya menang telak Nissan Kicks ya, karena dia udah punya adaptive cruise control, terus juga RCTA, ada Rear Cross Traffic Control, iya, Apple CarPlay, head unitnya integrated, speedometernya, iya, jarum. Mobil hybrid kok jarum? Digital dong. Jarum super. Tidak boleh ya? tidak boleh. Tidak boleh. Gini full layar, kita bisa memantau. Tapi masih ada analognya sih ini. Iya masih ada analognya, tapi ya hampir dikit banget lah fungsi dari analognya gitu. Ini fully dibatas. Kita mau tahu power, eco sama itu ya pakai analog juga kan? Head unitnya kayak mengingatkan gue sama model Toyota yang pasaran. Iya, ya. Head unitnya common sama Agia. Common part sama Agia. Terus di sini Iya. udah nggak tahu di pantai terus dari Kamera gimana? satu doang. Itu juga kualitasnya ampun-ampunan. Kayak pasang di Ini gua udah 4, bagus semua kameranya. Oh iya bener, 360. 360. Udah gue nggak bisa ngomong apa-apa kali ini bener. Wah, ada apa lagi? Udahlah kasihan pas. Nggak Oh, iya, setidaknya, tapi ini desainnya, aduh baik lagi. Balik desain mulu. Ya gimana? Desain mulu. Udahlah desain mulu. Udahlah. Udah langsung aja poin berikutnya pas. Sekarang berapa kita sekarang poin? Nilainya nih ya sengit banget ya. Jadi sekarangnya poinnya sengit banget nih, 2 sama nih. Nah. Jadi untuk menentukan pemenang kali ini biasa pakai parameter terakhir. Performa. Emang sengit banget, makanya kita adu dua mobil ini. Yeah. Karena Pas banget ya. Karena pas banget dan pasti performa menang gue soalnya. Kenapa aja? Karena mesin, tenaga, udah secara spesifikasi pasti menang gue, Jess. Nanti kita tes aja akselerasi drag race ya. Gue yakin Di komen 200 lebih ya? enggak lah, gila. Enggak, mesin EV sama itu ya? Oh, enggak bisa segitu. Sebentar, tapi kan performa ini nggak cuma satu doang parameternya. Nggak cuma aja, tapi ada yang lain. Driving quality dan kawan-kawan, efisiensi. Efisiensi. Yaudah kita mulai aja daripada lama-lama. Ya udah, sekarang kita langsung mulai aja daripada ribut kayak gini. Langsung kita tentukan pakai performa. Seperti biasa, performa dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu spesifikasi mesin, ride quality, efisiensi, dan yang terakhir akselerasi drag race. Siapakah pemenangnya? Oke, performa dimulai dulu dari spesifikasi mesinnya. Kita mulai dari CHR dulu ya. Silakan. Sombong banget sih kamu. Iya. Nggak apa-apa. Oke, di CHR ini dia adalah CHR hybrid ya. Jadi dia punya mesin combustion dan juga motor listrik. Untuk spesifikasi dari mesin combustionnya, dia menggunakan kapasitas di 1800 cc DOHC 4 silinder Atkinson cycle. Jadi dia bukan VVTi atau apalagi dual VVTi ya. Yang bisa menghasilkan tenaga di 98 PS dan torsinya di 142 Nm. Nah, karena dia adalah mobil hybrid, jadi udah ditemani disupport lagi sama motor listrik. Iya, dia motor listriknya itu bisa menghasilkan tenaga hingga 71 horsepower dan torsinya di 163 Nm. Jadi kalau dikombinasikan antara mesin combustion dan juga motor listriknya, dia totalnya itu di 122 PS. Jadi dia combine langsung gitu ya? Bukan, nggak kayak Camry sayangnya gitu. Nah kalau di Kicks gimana aja spesifikasi mesinnya? Jadinya seperti gue bilang di awal, Kicks itu adalah mobil EV yang ditemani dengan generator. Nah jadi
Jadi mesin utamanya bukan mesin bensin. Jadi kita bahas dulu dari mesin listriknya. Oke. Mesin listriknya IM57 itu adalah mesin listrik. Kode mesin listriknya yang memiliki tenaga 129 PS dan torsinya di 260 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui single reduction gear karena memang dia adalah mobil listrik. Oh, dia masih pakai CVT, transmisi mobil normal biasa, konvensional. Enggak, tapi CVT itu luar biasa. CVT keren. CVT Indonesia keren. Ya. Nah, ini single reduction gear karena memang mobil ini sejatinya EV, jadi dia nggak butuh gear banyak-banyak konvensional mobil bensin atau mobil diesel atau bakar biasa. Oke. Sama. Nah, karena dia mobil listrik yang tidak bikin ribet, dia ditemani sebuah generator yang menggunakan mesin yang sama dengan kalau kita familiar dulu dengan Nissan March. Ya, Yes. kecil dong. Kecil karena nggak butuh banyak besar-besar. Dia memiliki kode HR12DE, tenaganya hanya di 78 horsepower dan torsinya di 103 Nm. Tapi tenaga itu nggak usah kalian pikirkan karena memang tenaga yang mengalirkan ke roda itu hanya yang di 129 PS dan di 260 Nm itu. Karena yang 78 PS dan juga 103 Nm-nya itu hanya untuk sebagai support sistem kepada si motor listriknya dan baterainya saja untuk menjalankan mobilnya. Oke, not bad, not bad. Iya, haya. Untuk spesifikasi mesin, meski Kicks hanya menggunakan mesin listrik untuk menggerakkan mobilnya tanpa ada bantuan mesin bensin seperti di CHR, Command Power Kicks yang lebih besar membuatnya lebih unggul jika dibandingkan dengan CHR. Bicara soal ride quality dari Toyota CHR Hybrid ini, mobil ini tuh enak loh untuk dikendarai. Ya, dia memiliki handling yang wow, ini cukup sharp ya, dia direct steer-nya. Handlingnya ini, wah enak deh. Mobil ini bisa dibilang fun to drive. Ya, ini karena si Toyota CHR ini merupakan salah satu mobil Toyota pertama yang menggunakan platform TNGA. Ya, dia memiliki sasis yang lebih rigid tanpa mengorbankan kenyamanan dan juga agile dari mobil ini, fun dari mobil ini. Jadi pakai mobil itu enak banget. Walaupun memang Toyota CHR ini kan masih hybrid, tipe hybrid yang belum seperti di Nissan Kicks. Ya, kalau Nissan Kicks kan sensasinya tuh benar-benar terasa seperti layaknya mobil listrik gitu. Sedangkan kalau di hybrid ini ya kadang-kadang dia masih lebih terasa seperti membawa mobil combustion biasa ya, karena memang ganti-gantian ya mesinnya yang menjalankan rodanya atau bisa juga dari motor listriknya. Untuk ride quality ya harus diakui memang meskipun mobil ini dia bandingannya keras, dia tidak senyaman Toyota CHR, tapi handlingnya bukan yang sebaik Toyota CHR juga. Memang harus diakui kesuperioritasan dari si Toyota CHR yang sudah menggunakan TNGA memang jauh lebih mengedepankan handling tapi tanpa mengorbankan kenyamanan. Itu yang kami sangat salut dengan mobil ini. Jadi kalau di mobil ini meskipun dia nyamannya keras, kita lihat vibran keras, itu handlingnya bukan yang baik. Tapi ada satu hal yang akan memenangkan di ride quality kali ini, yaitu adalah feel dari mobil EV. Jadi mobil ini sudah terasa seperti layaknya mobil listrik, seperti layaknya mengendarai Hyundai Kona, Ioniq, Nissan Leaf. Ini jadi rasanya sudah sangat persis sekali, bagi ketika baterainya sudah sangat mumpuni dan kita bisa berjalan tanpa generator bensinnya itu. Mobil ini rasanya sudah sangat fully elektrik dan bahkan ketika di mode Eco, one pedal driving systemnya tuh langsung terasa dan rasanya kita sedang mengendarai mobil listrik. Dan nantinya memang pasti untuk di masa depan semua mobil akan terasa dan memiliki ride quality yang seperti ini. Jadi kalau mulai mau belajar mengendarai mobil listrik tanpa harus was-was seperti memiliki mobil listrik di kondisi sekarang, Nissan Kicks solusinya. Untuk ride quality, meski Kicks lebih keras secara suspensi, tapi tetap tidak bisa menolong handlingnya. Sehingga, CHR dengan chassis TNGA yang sangat terkenal baik akan membuat handlingnya makin luar biasa. Ini bisa mendapatkan 24,3 km per liter. Itu angka yang sangat luar biasa sekali. Kalau mengingat lawan-lawannya yang bermesin hybrid biasa, itu ya tidak sampai segitu sih. Ini jauh lebih efisien, lebih menarik. Namun memang samanya juga dengan mobil listrik, ketika dipakai keluar kota, kecepatan di atas 80 ke 100, itu justru malah efisiensinya malah berkurang.
masih di angka 18,5 km per liter. Itu masih angka cukup irit karena memang ketika di kecepatan segitu, itu mobil ini terus-terusan membuat mesin gensetnya itu mengalirkan tenaga yang terus-menerus kepada mesin listrik. Mobil ini, full tank mobil ini memiliki range hingga 877,4 km. Itu jelas bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan mobil listrik biasa. Jadi ketakutan dari mobil listrik yang takut nyari tempat ngecas susah, takut range-nya terbatas, itu berhasil dipatahkan sama mobil ini. Iya Ja, kalau untuk dalam kota Kicks bisa lebih hemat. Tetapi mobil listrik itu kan kalau di putaran menengah sampai ke atas dia butuh energi yang lebih gitu. Jadi boros kalau di luar kota. Sedangkan kalau di Toyota CHR ini di dalam kotanya dia bisa lebih hemat di 25,2 km per liter. Ya, sedangkan kalau di dalam kota dia hanya bisa 21 km per liter. Tapi kalau di rata-rata, figur efisiensi dari Toyota CHR ini lebih efisien di 23,1 km per liter. Jadi kalau untuk running cost di jangka panjang, jelas CHR ini lebih hemat. Jadi gue yakin sih, di efisiensi ini CHR jelas pemenangnya. Untuk efisiensi, meski dalam kota Kicks lebih unggul, namun secara overall, CHR punya efisiensi yang lebih baik, sehingga bisa memiliki running cost yang lebih murah. Oleh karena itu, CHR menang dengan poin 9 melawan 8,5. Mampukah Kicks membalap CHR di penilaian akselerasi drag race? Mari kita lihat. Oke, sekarang kita sudah mau di tempat drag race dan sudah ada Jason di kanan gue. Antara Toyota CHR Hybrid ini dengan Nissan Kicks, Para hybrid atau series hybrid yang memiliki tenaga yang lebih baik. Gue sih lebih pede karena sejatuhnya gue tuh sebenarnya mobil EV yang punya genset. Jadi yang berjalan ini adalah benar-benar pure listrik. Kalau sedangkan Jason itu mesin bensin yang dibantu listrik untuk berakselerasi. full EV ya bisa dibilang ya. Dan torsinya tuh instant torque, tapi nggak apa-apa lah. Gue tetap pede di sini. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, go! 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 Torsi instan kan? Gua kalah. Tinggalan hybrid. Inilah nih. Ini aja udah 100. Finish! Ya, terlihat jelas Kicks meninggalkan CHR cukup lumayan jauh. Memang, terlihat juga dari figur akselerasi 0-100 yang dimenangkan Kicks di angka 8,6 detik, sedangkan CHR di 10, detik saja. Untuk performa, instant torque gak bisa bohong ya. Nah, untuk performa jadinya dimenangkan oleh Nissan Kicks. Jadi untuk CVT War kali ini dimenangkan oleh Nissan Kicks dengan poin 3 melawan 2 di Toyota CHR Hybrid. Nah, Yes, emang oke. Efisiensi harus gue akui kalah karena memang dia mirip banget karakternya sama mobil EV yang mana kalau di luar kota, perjalanan luar kota itu malah sedikit lebih boros dibandingkan dengan mobil hybrid biasa yang sejatinya karakternya masih karakter mobil bensin tapi hanya dibantu dengan tenaga listrik dengan supaya efisien. Nah, tapi performa mobil listrik tetap juara. Iya. Akselerasi mirip banget sama sekelas Hyundai Kona, Ioniq 5 di range udah 8 detikan kan? Sama, itu mobil listrik ya segitu. Terus sedangkan lu tadi lihat di drag race jauh banget. Makanya gue kayak gitu. Harus diakui sih, Jess. Lu harus mengakui bahwa lu kalah kali ini. Iya, gue tuh heran gitu ya. Lu akhir-akhir ini tuh CVT War gue kalah mulu. Biasanya lu menang mulu ya? Capek. Biasanya lu menang mulu ya? Kan, enggak, lu lagi sering menang, kan lu sering menang. Sekarang biar gue maafin lu yang kalah. Seperti bisa disimpulkan juga berarti memang solusi untuk saat ini sepertinya Nissan Kicks adalah solusi yang paling tepat. Mengingat lagi juga dengan berakhirnya pandemi ini sudah mulai kayak arah endemi. Kemacetan di kota-kota besar sekarang sudah mulai menjadi kembali lagi jadi normal. Sudah semakin semenjadi-jadinya makin parah lagi. Walaupun bensin tinggi tapi masih macet juga. Dan membuat lebih logical untuk memilih si Nissan Kicks ini. Karena dengan teknologi Nissan Kicks e-Power ini dia mirip sekali dengan mobil EV yang membuat dia ketika macet malah lebih irit dibanding perjalanan yang lancar. Gitu ya. Atau yang kecepatannya konstan ya? Iya, kecepatan tinggi, menengah menuju tinggi. Kalau di kecepatan rendah menuju menengah, dia malah jauh lebih irit. Lebih irit. Kalau CHR, seperti layaknya mobil bensin biasa, ketika di macet-macetan,
sedikit lebih tidak efisien dibandingkan dengan ketika dia berjalan konstan perjalanan menengah ke kecepatan tinggi. Betul banget. gitu. Dan menurut gue ini sih, Ja, mobil ini bisa nolong untuk ini ya, transformasi ke era elektrifikasi. Jadi kalau bisa ntar yang tadinya biasa pakai mobil bensin, nggak akan kaget untuk bertransformasi ke mobil listrik nanti. Yes, apalagi memang mengingat dia feel-nya udah kayak mobil EV, tapi kalian nggak perlu takut kayak pakai mobil EV pada normalnya. Mobil Karena EV range-nya ini jauh banget. Iya, EV kan range-nya jauh. Range-nya tadi total, kalau kami total, dia dengan sekali full tank dengan efisiensi yang ada, dia bisa mencapai 877. Oke, CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Betul banget. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak berita otomotif di dunia maupun di tanah air aja ya. Yes. Terus juga story kalau kita lagi syuting. Lagi syuting kayak gini. Dan apabila kalian tertarik nih untuk meminang salah satu di antara ini, Nissan Kicks atau Yes. Toyota CHR Hybrid, Yes. atau keduanya, Ya, Oke, boleh. boleh. Bisa membelinya melalui website kami di Yes. cvtindonesia.co.id. Betul Yes. banget. Ya. Iya, di situ pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Penawaran yang terbaik. Pastinya. Oke, CVT, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih CVT sudah menonton. Terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Stay tune.